Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Roma Irama berulah lagi. Ya. Terlalu Bang Haji. Saya ini entah harus membahas video ini dengan mood seperti apa begitu. Jadi kita akan berusaha untuk membahas ini secara santai ya. Yang mana Roma Irama itu masih belum puas menyalurkan syahwatnya di dalam menghina Bani Ba'alwi. Kemarin sudah ditanyakan kepada Menteri Agama Bapak Kiai Haji Nazaruddin Umar. Itu tidak ada tanggapan yang memuaskan syahwatnya aki-aki ini. Kemudian mengundang Menahem Ali, yang ternyata saya tahu belakangan bahwa associate profesor pun dia bukan begitu. Jadi jangankan sampai profesor, associate profesor pun ternyata tidak ya, karena ya belum sampai derajat itu ya. S3-nya juga belum selesai. Entah mungkin dalam studi atau bagaimana. Tatkala ditanyakan tentang Ba'alwi, ya jawaban Menahem Ali itu masih mengatakan diasah secara sudut keilmuan tradisional. Yang kita ambil sudut keilmuan tradisional itu adalah fikih, yang mana itu adalah satu-satunya cara melihat mazhab secara syariat gitu. Jadi tidak mendapatkan kepuasan juga. Nah sekarang baru ya si aki-aki ini mengundang aki-aki yang lain. Nah kalau misalkan ngundang aki-aki lagi yang mana sudah ya daya nalarnya itu sudah agak sulit untuk meruntut, akhirnya nyambung nih obrolan ini. Dan aki-aki ini pernah saya bahas videonya itu di ulama atau Abah Setu itu sudah wusul ya dengan setrum Magicom. Nah karena kan dia bilang wusul itu seperti listrik yang makrifat begitu ya, seperti listrik yang menyambung ke Magicom. Jadi kalau nggak ada listriknya, beras disimpan di Magicom itu nggak bakalan matang-matang begitu. Jadi tidak ada guna. Demikian pula ibadah kita tidak ada guna kalau tidak ada listriknya. Listriknya itu talqin dan lain sebagainya. Ini ajengan Magicom. Ya, jadi akhirnya nyambung perkataan mereka itu. Yang mana tatkala melihat videonya, saya ini ya gemes ada, begitu geli ada. Kemudian banyaklah bercampur aduk. Makanya mau mereaksinya ini kita reaksi dengan santai saja dulu ya. Nah, saya mungkin tidak akan bisa untuk mereaksi dengan mengambil videonya Roma Irama karena dia itu pengecut ya. Jadi ngomong di halayak umum, menggibah ya. Ya itu namanya masih gibah juga. Cuman ya bukan dalam pandangan Roma Irama, dalam pandangan dia begitu. Ini adalah ghibah yang mungkin menurutnya wajib karena ini kan watawasau bil haqq begitu. Itu kata si Oma tuh. Yang mana ya kita musalamah lah ya dalam hal itu. Memang hukumnya berbeda-beda dan kalau itu itikadnya oke, kita ikuti. Jadi tatkala dia itu membuat podcast menggibah Ba'alwi secara klan keturunan yang mana secara catatan itu lebih dari 30 generasi. Berarti ini kan yang diobrolkan ya yang masih hidup, kemudian juga yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Kemudian dia itu secara seenaknya menghukumi Ba'alwi dengan macam-macam perkataan. Dan saya itu kemarin sudah mengcounter apa-apa yang dikatakan oleh si Oma ini. Ini Oma apa Opa? Opa Irama. Ya Opa Irama ini
Saya sudah counter dengan menampilkan video orisinalnya dalam pengertian supaya saya ini tidak keluar dari jalur untuk mengcounter Opa Irama. Cuman ternyata saya kena strike begitu. Saya rasa ini pengecut ya. Orang tuh biasanya kalau ini katakanlah adalah sebuah konten ilmiah, yang mana konten ilmiah itu seharusnya menerima untuk dikritik, menerima untuk ditanggapi begitu. Tapi yang menanggapi malah kena strike, kan lucu begitu. Saya tidak mempermasalahkan hal itu. Oke. Video saya di strike berarti harus ada strategi yang lain ya, supaya saya tetap objektif. Jadi menampilkan apa-apa yang dikatakan di dalam podcast itu, supaya yang melihat, yang menonton itu punya bukti apa yang dikatakan oleh Opa Irama, dan kemana saya itu mengcounter apa-apa yang dia katakan pada podcast tersebut. Nah akhirnya saya mendapatkan ide, oke lah sekarang kita ambil saja dengan cara mengambil transkrip pembicaraannya. Nah insya Allah kalau yang diambil itu transkrip pembicaraan itu tidak akan kena strike ya. Mungkin lah. Kalaupun kena ya nggak apa-apa. Urusan. Nah sekarang begini. Jadi Rhoma Irama di sini itu mengundang seorang abah-abah juga ya, yang disebut Abah Setu, yang mana dia itu di dalam pemahaman beragamanya hancur total. Itu bisa saya pertanggungjawabkan, dan ini akan kita bahas nanti agak belakangan kalau tidak di dalam video terpisah. Cuman di dalam video ini itu judulnya kan Abah Setu beberkan modus dawir berkedok syafaat dengan dengan tema atau dengan murojih bahwa Abah Setu ini merupakan salah satu korban dawiran begitu. Nah, biasa Rhoma Irama itu memulai bagus lah ya, karena ini di dalam dirinya, dalam sangkaan dirinya ini adalah perbuatan baik, maka dia dimulai dengan bismillah, kemudian dimulai dengan sholawat begitu ya. Nah, setelah itu menyapa beberapa orang ya. Yang pertama disapa itu biasa saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta Forza. Nah, itu dulu yang disapa itu ya, Forza. Kemudian forum silaturahmi takmir masjid dan musola, Tamami ya, terus PWILS. Nah di situ kan. Kemudian ada apa ini? Perasaan ada yang namanya pejabat itu di situ, di bawah itu. Ya coba lihat sendirilah ya ke bawah ini. Cuman yang jelas NU nggak dibawa-bawa. Nah NU tidak disapa. Ya, Nahdlatul Ulama nggak disapa, Muhammadiyah nggak disapa. Kemudian Salafi Wahabi nggak disapa. Jadi sudah jelas posisinya Opa Irama ini di mana. Nah setelah menyapa berbagai kalangan begitu, ya urusan itu mah ya, mau menyapa siapapun terserah lah. Cuman kita kan jadi tahu di mana posisinya Opa Irama ini. Itu kemudian dia itu membahas ya bahwa katanya nih mengapa membuat antitesis ya, dan yang terpenting belum ada yang bisa menyangkal batalnya nasab dari jurusan DNA secara biologis. Ia tetap sampai saat ini terkonfirmasi bahwa kaum Ba'alwi haplogrupnya adalah G, sementara Rasulullah SAW itu J1. Nah kemudian dari filologi juga belum ada yang menyangkal. Nah, ini diulang-ulang terus ya di dalam setiap videonya ini. Jadi kita akan membahas secara singkat dulu ini yang selalu diulang-ulang. Kebohongan yang diulang-ulang itu akan dianggap sebagai kebenaran begitu. Nah, ini kan posisinya di sini. Orang yang tidak percaya Ba'alwi ini sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW yang mengatakannya itu adalah kebohongan begitu. Kemudian yang dari awal sudah firm beserta ulama-ulama terdahulu beserta ijma'nya para ulama mengatakan bahwa Ba'alwi ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW, mengatakan omongannya si Imad yang diamini oleh orang-orang geblek kayak gini sebagai kebohongan begitu. Nah, saya mau singkat saja begini ya, ini adalah kedustaan atas nama Nabi Muhammad SAW. Jadi man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku, maka siapkanlah
tempatnya itu di dalam neraka. Nah, ini apa ya? Tanpa bukti, tanpa referensi, mengatakan secara jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu J1. Ini dari mana? Siapa yang mengeluarkan? Apa landasan mengatakan bahwa Rasulullah itu haplo DNA-nya itu ada di grup J1? Itu siapa yang mengeluarkannya itu? Kok bisa sampai seyakin ini? Jadi memang salah satu ciri dari kelompoknya Mukimad itu standar ganda ya. Nah, dalam pengertian kalau misalkan di dalam menentukan nasabah alwi misalkan itu dia sangat teliti sekali. Tetapi tatkala mengambil orang-orang yang sama dengan Imad, ini tidak ada ketelitiannya sama sekali. Bani Ba'alwi ini pernah dibahas sama si Alwi itu, dia yang ngaku-ngaku ahli rijalul hadis, yang mana dia itu tidak memahami mabadi asyrohnya rijalul hadis saja dia tidak paham, sehingga masa ilmu rijalul hadis dipakai untuk melihat nasabah alwi. Ini tidak dipakai di dalam kabar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu J1, tidak ditilai dari ilmu rijalul hadis. Kalau mau si alwi itu, yang mana dia adalah kubu dari si Imad, itu harusnya melihat ini siapa sih yang mengeluarkan sanad bahwa Rasulullah SAW ini adalah J1. Apakah orangnya itu siqoh atau tidak? Di situ kan ada jarh wa ta'dil. Di situ kan nanti akan ada terlihat standarisasi seseorang itu bisa diterima riwayatnya atau tidak. Roma Irama kan tidak melakukan penelitian sendiri. Dia kan mengambil perkataan orang lain. Kemudian mana? Dari siapa sanadnya ini? Apakah ini orang yang meriwayatkannya itu adil riwayah atau tidak? Dan adil riwayah itu sulit loh. Sulit adil riwayah itu. Ini tidak dipakai, jadi standar ganda. Nah, standar ganda ini itu kenapa dia bermasalah? Karena itu menunjukkan kepada bisa kontradiksi begitu. Itu nanti bisa kepada tarjih ghair murajjih, kemudian bisa kepada daur dan lain sebagainya. Kalau orang belajar mantik itu nanti tahu. Jadi pada akhirnya apabila satu perkara itu dipakai standar ilmiah yang sangat ketat sekali, tetapi di dalam menerima satu perkara ini berbeda, tidak memakai standar ilmiah yang sama ketatnya, padahal secara objek dia sama-sama periwayatan, maka ini sudah memakai hawa nafsu di dalam menguatkan yang satu atau memberi standar yang ketat pada satu informasi, tetapi tidak memberikan standar yang ketat pada informasi yang lain. Nah, ini sudah hawa nafsu yang bermain ya. Jadi Oma, tobat kamu ya sebelum dinyanyikan apa itu lagunya itu Sebujur Bangkai. Itu kamu tobat Mak ya. Kasihan udah tua kamu itu. Aduh. Kemudian nih ya. Nah, sebetulnya masalah nasab ini bisa dikatakan selesai. Cuman saja teman-teman kita dari Ba'alwi ini belum rela, belum ikhlas melepaskan apanya ini ya privilege-nya. Jadi karena ini sudah sangat terang benderang, tetapi teman-teman ini perkataan Roma ya, tetapi katanya teman-teman dari Ba'alwi. Jadi yang dikatakan itu Ba'alwi secara spesifik, ya, secara spesifik. Jadi ini tuduhan untuk Ba'alwi secara umum. Ya, maksudnya Ba'alwi secara spesifik itu disebutkan lafadznya Ba'alwi dan ini adalah secara umum kepada Ba'alwi yang mana itu generasinya banyak sekali. Kemudian dia mengatakan yang melepaskan apanya ini privilege-nya. Jadi susah karena itu sangkaannya si Oma tuh. Dari umat yang katakanlah mengkultuskan mereka ya, tapi seandainya mereka betul-betul menjalankan apa dalam sholatnya itu, sumpahnya yaitu ikrarnya ya. Inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau orientasinya mencapai ridho Allah nggak bakalan susah lah begitu mengeluarkan atau menanggalkan gelar kehabibannya. Udahlah nggak usah ngaku sebagai zuriyah Rasul, selesai. Itu pengennya si Oma tuh. Tapi tidak begitu ya. Terus ke bawah lah baca sendiri nanti. Nah, ini masuk kepada esensi dari video ini begitu yang nanti diobrolin sama si guru makrifat listrik Magicom ya. Masya Allah, orang nggak nyantri, orang nggak ngaji, enaknya aja nih. saya itu tadi baru ngobrol sama guru saya ke Tasik nganterin anak
nganterin anak pesantren itu. Anak saya tuh sekarang yang paling besar itu sudah kelas 1 aliyah. Itu alhamdulillah alfiahnya sudah selesai. Lah, apa ya ngobrol sama si Setu mah. Lah, nih cetek. Si Setu mah segitu, si Setu mah nanti dia saya tantang ya, nanti akan ada tantangan nih. Tenang ya. Ini hati saya ini geli begitu. Ya orang yang kayak gini kok didengerin. Jadi dawir-dawirnya nih, bahwa saya pernah mengatakan bagaimana dawir-dawir mereka, ada yang punya showroom habis, kemudian mobilnya dipinjemin, nggak pulang-pulang, ada yang dawir bertahun-tahun, alhamdulillah sadar begitu ya. Nah ini, jadi banyak yang dawir tuh, dari kaum Ba'alwi nih bahasanya coba. Itu betul yang alhamdulillah banyak sudah yang tercerahkan, alhamdulillah. Banyak yang sadar bahwa kaum Ba'alwi bukan zuriyah Nabi. Karena mereka bisa mendawir itu dengan menjual nama Rasulullah. Kalau enggak kasih, saya enggak dapat syafaat cucu Nabi lah begitu. Jadi susah kalau misalkan dibacakan. Enaknya itu kan di take begitu ya omongannya si Oma ini, si Opa, Oma. Nah, enaknya diambil kan ceritanya, kemudian ditampilkan supaya nadanya memang dia yang keluar. Cuman dia enggak mau begitu, dibegitukan ya. Sudah saya terima saja kalau dia enggak mau. Selesai. Cuman curang deh itu ya, licik begitu. Nah, begini. Jadi dalam pandangan si Oma ini, ya Opa Oma, Bani Ba'alwi itu suka mendawir dengan punya senjata. Senjatanya itu kalau kamu itu tidak mau menginginkan tidak mau memberikan apa yang saya inginkan, maka kamu tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya pada akhirnya orang yang didawirnya itu dengan sukarela memberikan apa yang dia berikan. Jadi yang mau saya soroti begini dulu. Saya tidak menuduh bahwa Rhoma Irama ini berkata dusta ya dalam hal ini. Karena ini tidak memerlukan tidak memerlukan pengetatan riwayat lah katakan begitu ya. Ya karena memang mungkin terjadi, bukan hanya dari Bani Ba'alwi itu. Cuman saya mau melihat seperti ini. Oke lah yang dikatakan Rhoma di sini benar ya. Bahwa sebagian Bani Ba'alwi itu mendawir. Tapi kok kenapa ini buat apa sebetulnya? Mengatakan hal ini. Apakah ini untuk melegitimasi karena kemarin ya perkataannya Menachem Ali itu dia tidak secara tegas mengatakan batal karena tidak mau juga begitu ya, dia orangnya melihat dari segi apa yang dia teliti begitu. Menachem Ali tidak mau, kemudian Profesor Nazaruddin Umar tidak mau. Nah ini kan dawir-dawir juga dijadikan senjata nih, yang mana pada akhirnya sudah giliran si Oma ini untuk melemparkan senjata dawir. Yang jadi masalah, yang dawirnya itu berapa persen begitu dari Bani Ba'alwi. Jadi saya itu sudah menghitung ya, kalau misalkan kita ambillah ringannya saja, gampangnya saja, keturunan Sidna Ubaidillah itu sampai sekarang sudah 30 generasi. Kalau sedikitnya saja setiap generasi itu punya 2 anak, bukan setiap generasi, setiap anaknya nanti beranak 2 begitu, keluarga berencana yang mana itu bisa lebih banyak daripada itu, maka kita bisa mengira-ngirakan pernah ada di dunia ini Bani Ba'alwi itu 2/30 itu berapa? 1 miliar 70 juta lebih. Kita genapkan 1 miliar. Itu perkiraannya ya. Yang mana kemungkinan besar itu lebih kecil daripada itu karena memang bisa terjadi pernikahan di dalam klan begitu, dan bisa jadi banyak yang wafat dan lain sebagainya. Cuman ini perkiraan saja. Saya sudah menguranginya tuh dari 35 sampai 38 ke 30. Jadi kira-kira 1 miliar lebih. Jadi dari 1 miliar lebih ini berapa yang bisa kamu keluarkan datanya, hai Oma? Karena dia tidak mengeluarkan data sekali. Ini omongan-omongan saja. Yang mana kalau misalkan kita itu memakai ilmu rijalul hadis, dipakai ke riwayatnya si Oma sama si Setu ini, dia tidak akan sampai, nggak bakalan bisa. Mereka itu orang-orangnya dapat aljarah, ya, nggak bakalan adil itu mereka itu, nggak bakalan kena bahwa omongan Oma ini bisa dipercaya. Dia itu ya kalau jadi saksi di persidangan dia nggak bakalan bisa kena, nggak bakalan bisa percaya. Jadi saksi di persidangan. Nanti tanyain sama Fikih Syafi'i, dia itu bisa nggak ngawinin anaknya tuh, orang macam dia tuh.
Macam siapa? Macam si Oma itu. Cari di fikih Syafi'i. Dia itu nggak adil, bukan orang yang adil. Jadi kalau misalkan mau menerima kamu, hayya mukimah dia. Kalau mau sok-sokan ilmiah, cek si Oma itu, si Opa Oma itu, cek dari standar yang kamu bikin sendiri, yaitu ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu rijal, untuk menimbang apakah berita dari seseorang ini bisa diterima atau tidak. Jadi kamu itu tidak mengeluarkan fakta sama sekali, tidak mengeluarkan data sama sekali, kemudian cuma ngomong yang mana kamu berharap kita percaya begitu. Dan oke lah kalau kita percaya, kita musalamah, oke, yang dikatakan Oma ini benar ya, supaya kita bisa bermain sedikit lah di sini. Berapa sampel yang kamu punya sampai bisa mengatakan ini adalah kelakuannya Ba'alwi, sampai bisa mengeneralisir seperti itu? Apabila ini adalah 1 miliar orang, maka untuk mendapatkan sampel 20%, kamu membutuhkan 200 juta orang. Itu bukan sampel yang main-main. Kalau nanti di belakang cuma ada obrolan 30 orang, 60 orang, itu sampel macam apaan? Dan saya katakan ya, Oma, anak kamu yang inisialnya RR, itu keluar masuk bui gara-gara narkoba itu 3 kali. Yang pertama tahun 2017, yang kedua tahun 2019, keluar tahun 2020, yang ketiga terakhir itu tahun 2021. Itu inisial RR itu dia anak kamu. Klan Roma, namanya itu sama kayak nama kamu. Saya samarkan namanya karena yaitu adab di dalam mengucapkan nama seorang kriminal. Itu kan anak kamu tuh. Kamu itu punya anak berapa? 5. Ya, kamu itu punya anak 5. Kamu punya anak 5, satu kelakuan dari anak kamu itu 20% dari klan kamu. Saya nggak bawa bapak kamu, nggak. Ya, saya nggak bawa kakek kamu, nggak bawa. Saya bawa kamu aja karena kamu kurang ajarnya udah luar biasa ini. Itu sudah 20% dari klan kamu. Saya bilang klan dari Roma saja. Ya, karena nama-namanya ya itu kan. Tadinya saya mau bilang klan Irama, cuman ternyata bukan. Itu sudah 20%. Jadi saya katakan bahwa kalau kamu katakan bahwa Bani Ba'alwi ini pendawir, saya katakan Bani Roma itu pecandu narkoba. Atas pola pikir kamu sendiri. Bukan atas pola pikir saya. Kalau saya begini, anak kamu urusannya ya anak kamu aja. Dia tuh sudah mukallaf, sudah bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Apapun yang dia lakukan itu sudah terlepas dari nama kamu begitu. Ya udah si RR itu RR aja kelakuannya. Busuk kayak gitu kelakuan si RR doang. Kamu nggak ikut-ikutan ke bawah busuk. Cuman kamu ini tidak punya data yang valid, tidak mengeluarkan data, cuman omong-omong doang yang mana kamu itu pengen kita supaya percaya atas omongan kamu. Kemudian kamu mengatakan Ba'alwi memang kelakuannya seperti itu. Ini tolol, ya, yang hakiki begitu. Nah ini supaya dia ngaca ya, ngaca. Kamu itu udah tua, ngaca. Saya doakan mudah-mudahan Rhoma Irama ini panjang umur, ya, supaya kita bisa melihat lebih banyak lagi kekonyolan dari dirinya itu. Dan kita akan bahas nanti si setunya ini. Itu juga ngawurnya, na'udzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.